Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sukholi Fuadi Musli dengan NIM akhir 151. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil review dari bukunya Pak Agus Hermawan, yaitu mata kuliah psikologi profetik. Nah, langsung saja tanpa panjang waktu, di bukunya Pak Agus Hermawan itu ada berbagai bab. Yang pertama itu ada konsep manusia dalam perspektif profetik. Nah, kenapa kok manusia itu harus kita konsepkan dalam perspektif profetik? Karena kita harus tahu bahwasanya profetik itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana nabi-nabi dari perlakuan, sifat, tingkah laku. Nah, maka dari itu konsep manusia dalam perspektif profetik itu harus dilakukan karena itu menganut ajaran Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia menurut pandangan Islam. Nah, seperti apa sih manusia menurut pandangan Islam? Kalau semisal di Islam sendiri itu ada tiga nilai. Yang pertama hablum minan nas, hablum minal alam, dan hablum minallah. Nah, apa itu tiga fondasi itu? Yang pertama hablum minan nas. Hablum minan nas itu mudahnya kita harus bekerja sama dengan sesama manusia, itu mudahnya. Yang kedua hablum minal alam. Kenapa kita harus hablum minal alam? Karena alam itu juga ciptaan dari Gusti Allah atau Tuhan kita. Nah, maka dari itu kita harus menghargai dan kita harus menjaganya. Nah, yang ketiga itu hablum minallah. Nah, selain kita hablum minanas, hablum minal alam, kita juga harus hablum minallah terkait kepercayaan kita kepada Tuhan dan apa yang sudah dilaksanakan, kewajiban-kewajiban kita itu adalah perintah untuk menunaikan untuk kita bisa masuk di dunia akhir nanti di surga. Seperti itu kalau misal kita memenuhi tiga nilai-nilai tersebut. Nah, itu untuk poin yang kedua. Terus poin selanjutnya itu persamaan dan perbedaan dengan makhluk lain, psikologi dengan makhluk lain, manusia dengan manusia lain. Mohon maaf, karena di situ sangat berbeda walaupun sama-sama dari ciptaan Gusti Allah, Tuhan kita. Nah, apa yang menjadi pembeda? Ciptaan manusia dicipta itu yang paling sempurna, walaupun tidak sesempurna yang diharapkan. Akan tetapi kita harus bersyukur atas ciptaan yang telah diberikan. Beda dengan hewan, terus tumbuhan dan lain-lain. Itu kita harus bersyukur terkait adanya ciptaan tersebut. Kita sudah diberi akal sehat, diberi nafsu, dan bagaimana caranya kita mengolah untuk menjadi keberkahan seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sejarah psikologi profetik. Nah, di buku Pak Agus sendiri itu kan dijelaskan bahwasannya psikologi profetik itu dulunya sosial profetik. Nah, kenapa kok sosial profetik? Itu ada pencetusnya yang bernama Bapak Kunto Wijoyo. Nah, dia mengolah atau menjadikan sosial profetik menjadi psikologi profetik, karena sosial profetik dan psikologi profetik itu tidak beda jauh dari perspektifnya. Nah, maka dari itu Bapak Kunto Wijoyo yang berasal dari UGM sendiri itu menjelaskan bahwasanya psikologi profetik itu leburan atau inovasi dari sosial profetik seperti itu. Nah, dan juga ada lagi karakter psikologi profetik. Itu ada 4 dasar. Yang pertama itu ada sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Itu yang menjadi acuan kita, itu yang mempunyai sifat kanjeng Nabi dan harus kita, kalau sebisa mungkin kita melaksanakan ketiga 4 karakter itu. Nah,
Selanjutnya itu ada persamaan dan perbedaan psikologi profetik dengan psikologi Islam. Nah, apa yang menjadi persamaan? Pertama, psikologi profetik dan psikologi Islam itu sama-sama kita menganut ajaran Kanjeng Nabi, walaupun di Islam itu sangat global ya. Kalau profetik itu kan emang sudah menjurus, spesifikasi ini sudah ada. Akan tapi bagaimana caranya psikologi itu dijembatani untuk anak-anak atau mahasiswa yang berada di Universitas Islam atau yang berbau dengan psikologi Islam, itu akan menjembatani adanya psikologi umum dengan psikologi Islam. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita. Itu penjelasannya. Selanjutnya, peluang dan tantangan psikologi profetik. Nah, kalau misal kita mengacu pada di buku Pak Agus sendiri, itu kan peluang dan tantangan kan sudah jelas, seperti halnya banyak kita seperti apa kalau misal kita terlalu membaurkan diri kita, atau kita selalu berbuat baik, terus impact yang akan kita dapatkan itu apa, manfaatnya seperti apa, kan seperti itu. Nah, peluang sendiri kalau misal kita peluangnya itu yang pertama emang kunci akhirat ya teman-teman. Kalau misal kalian menekuni terkait psikologi profetik dan menerapkan, harus digarisbawahi dan menerapkan seperti itu. Terus peluangnya, tantangannya sendiri, tantangan di zaman sekarang kan, kalau misal kita korelasikan dengan generasi Gen Z, itu kan emang ada perbedaan di antara di zaman kenabian dan zaman sekarang. Mungkin yang pertama dari segi mental, terus karakter, terus habit, itu yang menjadi pembeda. Akan tapi bagaimana caranya kita improve, kita bisa memberikan diri kita inovasi-inovasi baru terkait adanya psikologi profetik ini. Dan di buku Pak Agus sendiri terkait peluang dan tantangannya itu emang benar-benar sudah ada relate dengan dengan zaman sekarang, realistis seperti itu. Nah, mungkin itu beberapa poin yang saya bahas terkait untuk memenuhi UTS sekarang. Dan mohon maaf teman-teman bila mana video ini sangat pendek dan terlalu cepat lah. Akan tapi bagaimana caranya kita menyikapi adanya buku psikologi profetik ini dengan baik dan implementasikan dengan baik seperti itu, karena ya ini sangat bagus. Dan teman saya merekomendasikan adanya buku-buku ini untuk dibeli dan dibaca dan juga diimplementasikan seperti itu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.